membuat Bahrain gigit jari demi timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, Bahrain sempat meminta laga tandang mereka melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Mereka beralasan permintaan ini diajukan dilakukan demi keamanan. Permintaan itu sendiri disampaikan pada 16 Oktober 2024 lalu. BFA meminta laga dipindah ke tempat netral karena permintaan ini muncul setelah BFA khawatir dengan teror supporter Indonesia. Para pendukung skuad Garuda diketahui ramai memprotes hasil imbang melawan Bahrain di pertemuan sebelumnya. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 itu dituding terjadi karena kepemimpinan buruk dari wasit Ahmed Alkam. Tetapi kini permintaan timnas Bahrain itu dipastikan ditolak oleh AFC. Pasalnya pada Selasa 28 Januari 2025, AFC telah memberi pengumuman resmi bahwa laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap akan digelar di tanah air. Tepatnya laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana laga akan digelar pada 25 Maret pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu pun diketahui akan berlangsung pada saat bulan Ramadan. Tentu ini akan menjadi keuntungan buat timnas Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah. Skuad Garuda sendiri mengincar poin penuh demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan begitu menarik menantikan duel timnas Indonesia versus Bahrain ini. Akankah skuad Garuda yang kini diasuh pelatih baru yakni Patrick Kluivert bisa meraih hasil manis? Alasan Indra Syafri layak dipecat oleh PSSI. Pertama, permainan monoton. Selama menjalani 2 pertandingan terakhir, salah satu masalah yang dikritik oleh supporter adalah gaya bermain. Permainan timnas Indonesia U20 dinilai terlalu monoton karena mengandalkan umpan silang yang tidak terlalu efektif. Para pemain pun kerap kali kehilangan bola dengan mudah ketika mendapatkan pressing ketat dari lawan. Kedua, persiapan panjang. Timnas Indonesia U20 sendiri telah melalui banyak pemusatan latihan atau TC sejak 2024 lalu. Bahkan para pemain sempat merasakan TC di Jepang dan beruji coba dengan beberapa lawan kuat seperti Korea Selatan hingga Argentina. Dengan panjangnya pemusatan latihan itu, supporter menilai bahwa permainan Indonesia tidak menunjukkan perkembangan. Ketiga, skuad mumpuni. Indra Syafri sebenarnya memiliki skuad yang sangat luar biasa, seperti Kade Arel, Doni Tripamungkas, Wilber Jardim, dan Jens Reven. Akan tetapi, kemampuan mereka kerap kali tidak keluar sepenuhnya karena disebut strategi Indra Syafri kurang cocok. Vietnam akui Kevin Dix bikin bangga ASEAN. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya mewujudkan transfer sensasional ke klub elit Liga Jerman Borussia Mönchengladbach. Transfer pemain kelahiran Apeldoorn tersebut diumumkan pada hari Minggu 26 Januari melalui laman resmi klub. Kevin Dix sendiri hijrah dengan status bebas transfer. Pemilik satu caps timnas Indonesia ini bakal hijrah per 1 Juli 2025 usai kontraknya bersama FC Copenhagen selesai. Kevin Dix pun langsung diganjar kontrak jangka panjang oleh tim berjuluk Die Poland tersebut. Ex-pemain Empoli itu pun bakal diganjar kontrak sampai dengan Juni 2030. Tentu ini jadi kabar menggembirakan bagi publik Indonesia. Kevin Dix pun jadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Bundesliga Jerman. Transfer pemain 28 tahun ini pun sampai mengundang perhatian berbagai media asing. Salah satunya adalah media asal Vietnam The Town 24/7. Menurut data dari mereka, Kevin Dix bukanlah satu-satunya pemain asal Asia Tenggara di Bundesliga Jerman. Saat ini, ada nama Gerrit Holtman yang juga jadi andalan timnas Filipina. Berbeda dengan Kevin Dix, Gerrit Holtman kini tampil di klub VfL Bochum. Keduanya pun disebut-sebut sama-sama jadi sosok yang membanggakan bagi sepak bola Asia Tenggara. Dalam hal ini, Kevin Dix memiliki nilai pasar jutaan dolar usai pindah ke Borussia Mönchengladbach. Sementara, Gerrit Holtman juga mencatatkan banyak rekor selama di Bundesliga Jerman. Dua pemain Asia Tenggara di Bundesliga, yang satu mencetak rekor besar, yang lain bernilai jutaan dolar. Tulis The Town 24/7. Kedua pemain itu pun bakal berpeluang berduel di Bundesliga musim depan. Di sisi lain, Gerrit Holtman sendiri harus berjuang keras agar tetap bisa tampil di kasta tertinggi Liga Jerman. Pasalnya, klubnya saat ini masih menempati peringkat terbawah di klasemen Bundesliga, di mana VfL Bochum masih terpaut 8 poin dari zona aman. Alkan Bagot cetak assist cantik, fans Inggris beri sanjungan.
Elkan Bagot tunjukkan kiprah manis saat Blackpool FC pandang ke markas Lincoln City. Dalam laga itu, bek bertubuh jagung tersebut dimainkan sejak menit awal laga. Peran Elkan Bagot pun tak tergantikan sepanjang laga tersebut. Dia terus dimainkan sang pelatih hingga akhir babak pertama. Elkan Bagot sendiri pun berhasil tampil apik. Tak hanya dalam menjaga lini pertahanan, dia juga tampil moncer dalam membantu lini serang. Terbukti ada satu assist yang disumbangkan Elkan Bagot hingga berbuah gol. Tepatnya assist itu dicatatkan Elkan untuk gol kedua Blackpool FC yang dicetak oleh Oliver Casey pada menit ke-57. Gol itu pun mempertegas kemenangan Blackpool FC dengan skor 2-0. Sebelumnya, satu gol tercipta di babak pertama lewat aksi Ashley Fletcher pada menit ke-32. Pujian pun akhirnya diberikan oleh supporter Ipswich Town yang belum melupakan Elkan Bagot sepenuhnya. Menjadi langganan tim ketika masih bermain di League One, Elkan Bagot justru menghabiskan waktu di klub lain ketika Kieran McKenna membawa back-to-back promosi di Liga Inggris. Untuk itu dalam unggahan media Inggris TWTD, pujian pun diberikan supporter Ipswich Town pada si anak hilang ini. Mungkin terdengar bias, tapi ya berpikir dengan talentnya Elkan Bagot tak perlu dipinjamkan setiap musim ke klub lain. Berikan dia kesempatan untuk tampil di tim senior, ujar salah seorang supporter. Kini kontrak Elkan Bagot pun akan habis bersama Ipswich Town. Sebenarnya, klub masih memiliki opsi perpanjangan untuk satu musim ke depan. Melihat peluang itu, supporter Ipswich Town lainnya pun meminta Kieran McKenna untuk tak lagi membiarkan klub meminjamkan Elkan Bagot. Sebagai informasi, sejauh ini Elkan Bagot sudah mentas di 7 laga bersama Blackpool FC dalam berbagai kompetisi di musim 2024-2025 ini. Sebelumnya, dia juga dipercaya main penuh saat Blackpool FC melawan Exeter City. Kehadirannya pun turut membantu Blackpool FC meraih kemenangan dengan skor 3-1. Ini menarik untuk menantikan penampilan Elkan Bagot selanjutnya. Akankah kondisi Elkan Bagot yang terus rutin main di Blackpool FC akan membuatnya kembali dipanggil Ipswich Town dan membela timnas Indonesia?